Assalamualaikum, hai teman-teman, namaku Dimas Eva Farindila. Kali ini aku akan membahas tentang apa sih itu antimikroba. Nah, langsung saja ya. Antimikroba adalah obat pembasmi mikroba yang khususnya mikroba yang merugikan manusia. Antimikroba, terutama antiparasit, adalah obat yang digunakan untuk kondisi patologi yang disebabkan oleh infeksi mikroba atau parasit. Penggunaan antimikroba sembarangan akan menyebabkan kegagalan kemoterapi dan menyebabkan resistensi efek samping. Antimikroba itu ada 3, yaitu antibiotik, disinfektan, dan antiseptik. Antibiotik itu sendiri yaitu zat yang dihasilkan oleh suatu mikroba, terutama yang dapat menghambat mikroba lainnya. Yang kedua adalah disinfektan, sebuah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya sebuah infeksi bakteri maupun virus. Dan yang ketiga adalah antiseptik, zat yang menghambat atau menghancurkan mikroorganisme makhluk hidup atau mengurangi infeksi. Adapun efek samping penggunaan antibiotik ialah reaksi alergi yang melibatkan sistem imun. Yang kedua, reaksi endosintrasi, reaksinya abnormal yang diturunkan oleh genetiknya. Yang ketiga adalah toksik yang adapun sifat-sifat antimikroba adalah menghambat atau membunuh mikroba patogen tanpa merusak hospes atau inangnya, yaitu antimikroba dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan mikroba, bahkan menghentikan pertumbuhan bakteri atau membunuh, namun tidak berpengaruh atau merusak pada inangnya. Yang kedua, bersifat bakterisida dan bukan bakteriostatik, yaitu antimikroba baiknya bersifat bakterisida atau bersifat menghentikan laju pertumbuhan atau membunuh mikroba, bukan bakteriostatik yang menghambat laju pertumbuhan mikroba. Nah, yang ketiga, tidak menyebabkan resistensi pada kuman atau mikroba, yaitu antimikroba tidak akan menimbulkan kekebalan kepada mikroba sehingga antimikroba tidak dapat digunakan untuk menghentikan pertumbuhan mikroba patogen lagi. Yang keempat, tidak menimbulkan alergenik atau menimbulkan efek samping bila digunakan dalam jangka waktu lama, yaitu antimikroba yang digunakan sebagai obat tidak menimbulkan efek samping kepada pemakai jika digunakan dalam jangka waktu lama. Yang selanjutnya, zat antimikroba tetap aktif dalam plasma, cairan tubuh, atau eksudat antimikroba yang berada di dalam plasma atau cairan tubuh tetap bersifat aktif dan tidak dalam keadaan berhenti tumbuh atau dormansi. Mekanisme kerja zat antimikroba ini, yang pertama, antimikroba menghambat metabolisme sel, yang artinya untuk bertahan hidup dan berlangsung kehidupan, mikroba membutuhkan asam folat. Yang selanjutnya, antimikroba menghambat sintetis protein, yaitu suatu sel dapat hidup apabila molekul-molekul protein dan asam nukleat dalam sel keadaannya alamiah. Yang selanjutnya, antimikroba menghambat sintetis dinding sel, yaitu bakteri dikelilingi oleh struktur kaku seperti dinding sel yang berfungsi untuk melindungi membran protoplasma yang ada di dalam sel. Yang selanjutnya, antimikroba menghambat permeabilitas membran sel, yaitu membran sel berfungsi untuk menghalang dengan permeabilitas selektif, melakukan pengangkutan aktif, dan mengendalikan susunan di dalam sel. Dan yang terakhir, antimikroba merusak asam nukleat dan protein, yaitu DNA, RNA, dan protein memegang peran penting di dalam proses kehidupan sel, sehingga gangguan apapun yang terjadi dalam pembentukan atau pada fungsi zat-zat tersebut
dalam mengakibatkan kerusakan secara menyeluruh pada sel. Itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan pengertian dalam video saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.